Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Zaki. Saya salah satu mahasiswa IAIN Pontianak, Prodi Bimbingan Konseling Islam semester 2. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kepribadian atau personality. Kepribadian atau personality bukan sebagai bakat kodrati, melainkan terbentuknya oleh proses sosialisasi. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa perasaan, berpikir, bersikap, dan berkehendak maupun perbuatan. Di dalam kehidupan sehari-hari, kepribadian juga bisa diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri seseorang, seperti kepada orang yang sangat pemalu dipakaikan sebutan kepribadian pemalu, dan kepada orang yang pelin-pelan, penakut dan semacamnya diberikan sebutan tidak punya kepribadian. Adapun pengertian kepribadian menurut para ahli, yang pertama itu Yeager. Kepribadian adalah keseluruhan perilaku dari seseorang individu dengan sistem kecenderungan tertentu yang berinteraksi dengan serangkaian interupsi. Selanjutnya menurut M.A.W. Bower, yaitu kepribadian adalah corak tingkah laku sosial yang meliputi corak kekuatan, dorongan, keinginan, opini dan sikap seseorang. Untuk selanjutnya yaitu konsep-konsep yang berhubungan dengan kepribadian. Ada beberapa konsep yang berhubungan dengan kepribadian, bahkan kadang-kadang disamakan dengan kepribadian. Konsep-konsep tersebut ialah yang pertama karakter, yaitu penggambaran tingkah laku dengan menonjolkan nilai atau benar atau salah dan baik atau buruk, baik secara eksplisit maupun implisit. Yang kedua itu temperamen, yaitu kepribadian yang berkaitan dengan erat determinan biologis ataupun fisiologis. Untuk selanjutnya yaitu sifat-sifat, yaitu respon yang senada atau sama terhadap sekelompok stimuli yang mirip berlangsung dalam kurun waktu relatif atau lama. Untuk selanjutnya ciri mirip dengan sifat, namun dalam sekelompok stimuli yang lebih terbatas. Yang terakhir kebiasaan, merupakan respon yang sama dengan cenderung berulang untuk stimulus yang sama pula. Adapun faktor penentu kepribadian, yang pertama itu faktor keturunan. Pada faktor ini, keturunan mengarah pada faktor genetik seseorang, tinggi fisik, gender, bentuk wajah, komposisi otot, temperamen, serta refleks, irama biologis, dan tingkat energi ialah karakteristik yang secara umum dianggap entah sepenuhnya atau secara substansial bisa dipengaruhi oleh siapa orang tua dari individu itu, yakni komposisi biologis dan psikologis. Nah, yang selanjutnya itu faktor lingkungan. Faktor lain yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap pembentukan karakter adalah lingkungan, di mana seseorang tumbuh dan dibesarkan seperti norma dalam keluarga, teman dan kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang manusia dapat alami. Faktor lingkungan ini memiliki peran dalam membentuk kepribadian seseorang. Sebagai contoh, budaya membentuk norma sikap dan nilai yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan menghasilkan konsistensi seiring berjalannya waktu, sehingga ideologi yang secara intensi berakar di situ kultur mungkin hanya memiliki sedikit pengaruh pada kultur yang lain. Sampai sini saja penjelasan dari saya. Saya harap teman-teman yang menonton dapat memahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.